11.25. Di suatu ruang antah berantah terdapat kerajaan yang besar, kuat dan megah, terbentang dalam luasnya jengkala. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Adidaya. Sang raja bernama Indrajayasri tak pernah kalah dalam peperangan. Permaisuri Indrajayasri telah lama tiada. Namun mereka memiliki 4 buah cinta yang cantik jelita. Putri pertama bernama Iswara. Putri kedua bernama Indira. Putri ketiga bernama Isyana. Dan putri keempat bernama Indrawati. Wahai semua putri, apakah kalian siap jika harus meninggalkan Romo dan mengabdi pada garwa kalian masing-masing? Aku, Suara, sungguh siap berbagi tanggung jawab sebagai permaisuri. Dan tanpa ragu, aku mampu memimpin para wanita kerajaan dan demi mendukung para laki kami. Kalau begitu, Indira bersiap untuk membantu dan senantiasa mempersiapkannya akan keadilan sekalian. Walaupun kekayaan akan disebutkan, aku, Isyan, tidak akan pernah sombong dan akan berjuang dengan kerajaan. Emas memang kesalahanku, tetapi senyum di wajah rakyat Gabah jauh harga menjadi maksud saya. Sesungguhnya Romo, Indrawati belum siap meninggalkan kasih sayang Romo yang telah Romo berikan kepadaku. Aku akan mencari cinta sejati. Cinta itu magis, dan Indrawati akan mengabdi atas nama cinta. Bagus, Mas Putri. Suara, Romo sangat yakin kau dapat menjadi simbol kepemimpinan untuk istana menanti. Indira, Romo juga sangat yakin padamu. Saya, kau menjadi simbol keadilan untuk istanamu. Di sana, Romo juga yakin kau dapat menjaga kedermawananmu untuk garwamu dan juga rakyat-rakyatmu. Dan putriku yang terakhir, Indrawati. Romo tidak menyangka malaikat rembut Romo dapat mengontrakkan tentang cinta. Romo sangat bangga pada kalian. Manik mata Indrajayasri yang kian keluar, terpenuhi oleh rasa bangga dan berkaca-kaca. Indrajayasri tidak menyangka 4 putrinya yang kerap ia gendong dan ajak bermain kini kian hari kian tumbuh dewasa. Ia berharap putri terakhirnya Indrawati yang merupakan putri kesayangannya tidak akan bertumbuh dewasa. Tetapi Indrajayasri ingin mewariskan tahta Adidaya kepada putri pertamanya yang bernama Iswara. Namun sudah genap 2 tahun tidak ada lamaran yang mendatangi pangkuan Iswara. Semua lamaran-lamaran itu hanya untuk Indrawati semata. Kelembutan hatinya serta kecantikan wajah Indrawati kerap menguar di antero jagat raya. Namun kini saatnya dengan liku waktu yang berkilat, Indrawati sudah layak untuk mendapatkan sakti.
Ma, apa aku ini udah cantik? Sukma, jawab aku. Tuan Putri Dawati selalu menambah berkata. Sampai-sampai hamba terdengar ada seseorang putra mahkota kerajaan Agni yang rupawan dan luas seperti Tuan Putri. Sepertinya dia sudah mengirim surat lamaran tadi pagi sekali. Benarkah? Kerajaan Agni, bukankah itu kerajaan yang tengah berkembang pesat saat ini? Apa kamu tahu siapa namanya? Dia bernama Ramati Bakti. berani apa? Biarkan. Ada apa pelayan? Kau lupa ini kompleks wanita. Dan apa yang kau lakukan di sini? Hamba mohon maaf Tuan Putri. Tetapi hamba mengemban misi penting. Hamba diperintah oleh Maharaja untuk menyampaikan ke Tuan Putri bahwa Tuan Putri telah bertemu jawab kerajaan utama. Sekali lagi, Aku tahu. Setidaknya seorang putri Indra Jayasri tidak berhak dipotong-potongannya. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini tidak berhak dipotong-potongannya. Kau paham? hamba mengerti. Hamba mengerti. Baiklah. Untung aku masih santai. Hamba izin berpamit. Hei, siapa namamu? Chandra Kumar. Dengan berkasih waktu, semenjak pertemuan pertama Indrawati dan Chandra Kumar, Indrawati merasa Chandra Kumar adalah lelaki paling rupawan yang pernah ia temui. Chandra Kumar juga kerap membantu Indrawati dikala ia bersahabat dengan ketidakberuntungan. Lambat laun, Chandra Kumar dan Indrawati semakin mengenal satu sama lain. Singkat cerita, mereka jatuh cinta. Tuan Putri Dawati, di mana kau? Ma, ada apa? Putra mahkota kerajaan ini akan tiba. Sepertinya dia sangat serius dengan surat lamaran yang dia punya. Barang. Apa kau bisa menjelaskan? Apa? Aku tidak ingin menemuinya. Ada apa? Mengapa Tuan tidak ingin? Sesungguhnya Sukma, aku jatuh cinta. Dan bukan pengawal baru. Apa? Tuan Putri telah jatuh cinta. Pengawal? Pengawal baru yang mana Tuan Putri? Chandra Kumar. Tetapi seorang wanita harus menikah dengan seorang yang dicinta dengan Allah. Putra mahkota kerajaan telah siap memilih Tuan. Tidak, aku mencintai Chandra. Maharaja tidak akan percaya pada hamba. Tidak, Sukma. Aku dan Chandra telah mengutarakan isi hati. Dan kami saling mencintai. Chandra Kumar, bukalah sandingan yang setara dengan Tuan Putri. Mungkin saja dia hanya ingin memiliki kekayaan dan kehormatan kerajaan. Maafkan yang baik. Tuan Putri, Indrawati sangat marah pada respon yang diberikan oleh Sukma. Bagi Indrawati, Chandra Kumar adalah pangeran di kerajaan hatinya. Mereka memang dipisahkan oleh kasta, tetapi rasa cinta mereka tidak ada apa-apanya dengan kasta mereka. Di sisi lain, Chandra Kumar tengah berjalan-jalan di taman istana. Angin semilir membelai wajahnya yang tampan. Ia pun tenggelam dalam rasa gundah gulana. Bagaimana sih
masih terasa gelap. Ada apa Chandra? Chandra, beranilah dan berjuanglah. Walau itu tidak akan mudah. Ketulusan bisa melakukan caranya. Katakan saja Indra, pria cantik itu meraihlah jabatan dan kekayaan. Diam! Isi kepalaku ini sangatlah berantakan. Lebih baik aku pergi beristirahat untuk menyelamatkan diri. Aku memberitahu Romo bahwa aku jatuh cinta pada Romo. Romo terkejut dan kecewa kepadaku. Dan aku tidak bisa menolak kedatangan drama bakti bersifat. Tenanglah. Besok pagi, sebelum drama kita datang ke kota, aku akan menemui Maharaja lebih dahulu dan menyayangkan ini semua. Aku mencintai. Aku mesti selalu. Saat bentang pagi tengah enggan bersembunyi, Bramati Bakti dengan wibawanya tiba di gerbang kota. Dengan gerakan yang berlapis emas, masyarakat dengan antusias menyaksikan kedatangan Bramati Bakti. Entah tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, pedagang ataupun bertenang, mereka berkumpul dan juga menyaksikan kegagahan dan wibawa yang dibawa oleh Bramati Bakti. Keretanya yang berlapis emas serta pedangnya yang berhias safir biru merupakan tanda kesatrianya dan wibawanya. Matanya menatap tajam ke seluruh antero kota, menatap masa depan. Di balik tembok kerajaan yang tebal, Chandra Kumara tengah berjalan di dalam lorong-lorong kerajaan. Dengan penuh rasa gundah, ia berpikir bagaimana caranya ia meyakinkan Indra Jayasri bahwa dia pantas untuk mendapatkan sang putri Indrawati. Angin sendiri bertiup melewati wajah tamannya dan mengembangkan senyumnya yang semanis gula. Sampai tibalah ia di ruangan melihat bunga gagah milik Indra Jayasri jauh di seberang ruangan. Rupanya kau di sini. Saja kemana? Raja. Betul anak. Ada perlu apa kau di sini? Hamba hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Penting untuk siapa? Untuk dirimu sendiri? Tidak. Untuk putrimu. Aku mengaku. Menantuku tak tiba di tukang kota. Jika kau ingin menjadi pengawal jagoanku, maka turuti semua permintaanku. Tidak, Maharaja. Hamba sangat mencintainya. Dan dia pun juga. Bunuh. Putra mahkota kerajaan Bakti, yang mulia Bramati Bakti telah tiba. Salam, yang mulia Indra. Selamat. Aku dan seluruh bagian kerajaan telah menunggumu di sini. Aku membawa banyak sekali seserahan untuk meminang putrimu, Maharaja. Tidak usah merepotkan dirimu, nak. Kami di sini tidak memerlukan hal seperti itu. Ayah sedang sakit di sana. Kami mengatakan
Usianya tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi, aku akan naik tahta Maharaja. Apa? Ayahmu dulu adalah seorang hebat perguruan. Kami menyebutnya dengan pemanah terhebat. Semoga bakatnya tersalurkan kepadamu, nak. Di sana, pasti kepala pengawal di sini, bukan? Bukan. Terlepas dari jabatanku, aku adalah Pujangga Indrawati. Bukan kau. Jangan bilang dia. Chandra, pergilah. Tidak akan. Aku akan tetap di sini sampai putriku sendiri ya. Awal, kau seorang pengawal. Beraninya kau meminang putri seorang Maharaja. Mana kami sebagai pengawal? Sekarang dekat dia jangan bilang tu. Kenapa salah? Tapi dia dekat. Waduh, kau itu sangat Chandra. Ayolah, balas dia. Balas dia. Tetapi hamba memohon keadilan Maharaja. Biarkan putrimu sendiri yang memilih aku atau Brahmanta. Baiklah. Aku akan bersikap adil. Prajurit, panggil tempat putriku ke sini. Segera. Siap, silakan yang mulia. Apakah Pangeran Brahmadi bergerak? Aku di sini, Tuan Putri. Pangeran. Chandra gimana? Apa yang kau lakukan di sini? Dengarkan. Aku Adibudi Chandra, bukan Bramantri atau siapa. Apa? Apakah sudah gila? Ya, raja kepala biasa. Apakah kau Indrawati? Kau telah menolak Pangeran Brahmadi Bakti. Apa kau tidak menghargai perjuangan yang tidak taruhan? Cukup. Yang mulia Indrajayasri, perkenankanlah aku untuk mempersunting putrimu yang layaknya seperti bidadari, yaitu Indrawati. Ya. Jika semuanya mintaku di sini, aku tidak akan nikah sama ibuku. Yang mulia Maharaja, hamba memanglah orang biasa. Hamba hanyalah seorang kepala pengawal biasa. Tetapi hamba sangat tulus mencintai putrimu. Hamba mohon kepada Maharaja, terimalah perasaan bersama. Bagaimana putriku? Semua pilihan ada di tanganmu, nak. Apa? Jika kau menanyakan kepada putrimu yang tidak tahu apa-apa, sudah melakukan apa saja dengan pengawal bodoh ini, maka jawabannya sudah jelas. Ya, cukup. Izinkan aku untuk memilih Chandra sebagai galuaku. Siapa lagi? Apa kau yakin, nak? Aku yakin, Romo. Apa-apaan semua ini? Kalian sudah meremehkanku. Kang Iwo, siap. Tadi nggak akan ada ini. Siap, sekarang. Baiklah. Dengan berat hati, aku Romo telah memperbolehkanmu untuk menikahi Chandra Kumara. Beri alami rasa cinta padamu. Bahagia kata
saling setia, mengikat hati untuk saling menjaga, mengikat jiwa untuk satu selamanya. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sangat meriah di seluruh akhir kerajaan Adidaya. Suara kebahagiaan menguat di mana-mana. Kebahagiaan adalah senyum Candrakumara dan Indrawati selama hari pernikahan mereka. Tetapi ada secercah hati kecewa di dalam hati tiga kakak Indrawati. Mereka merasa Indrawati tak seharusnya menerima Candrakumara, dan mereka merasa Adidaya telah dimusnahkan dengan menerima pengawal biasa seperti Candrakumara. Tak hanya mereka, banyak sekali masyarakat yang merasa adanya keanehan diterimanya Candrakumara sebagai menantu. Masyarakat tersebut tidak merasa puas dengan diterimanya Candrakumara sebagai menantu dari Indra Jayasri. Aku juga senang banget. Aku udah mempersiapkan bahan pembicaraan seperti malam. Malam kita kayaknya aku sudah mendengar juga kita akan bahas apa. Apakah ini mengenai pernikahan Tuan Putri Indrawati yang sudah kemarin? Ahai, kamu yang selalu tahu apa yang terjadi. Aku bilang dengar yang pertama pernikahan dengan tahun terbangan. Tapi kamu tidak tahu kalau Indra Jayasri menerima Candrakumara karena Candrakumara itu terbaik. Apa aja? Kamu tahu gak sih? Aku pernah melihat Candrakumara mencuri beras di warung bosan. Malu-malu banget gak sih? Kalau semua orang tahu tentang itu. Aduh, malu-malu banget. Mending Indrawati sama Brahmati pasti aja gak sih? Ya meskipun agak kecil, cuman gak apa-apa lah ya daripada suka mencuri. Apalagi cuma mencuri beras. Aduh, udah kayak rakyat susah aja. Iya aku tadi malam sudah berandai-andai gimana kalau aku jadi istri seorang Brahmati Bakti. Pasti pagi-pagi aku melihatnya yang sangat rupawan. Lalu aku dilayani oleh dayang-dayangku dan bermandikan susu dan madu. Duh, indahnya jadi istri seorang bangsawan. Bangun, Mon. Ini udah pagi. Kok malah bermimpi terus? Aduh, mami tuh mengganggu angan-anganku saja. Sialan, sakit tau. Udahlah, kita ke pasar aja. Yuk. Karena Indra Jayasri sangat menyayangi putrinya Indrawati, yang pun memberikan anak kerajaannya yang berada di timur kepada Candrakumara, menjadikan Candrakumara sebagai raja dari kerajaan Adiluhur yang ada di timur, dan juga Indrawati sebagai permaisuri dari kerajaan Adiluhur. Mereka hidup dengan bahagia dan sentosa. Tetapi tibalah suatu malam dengan temaramnya obor dan sinar purnama. Candrakumara berjalan-jalan menyusuri istananya yang sekarang menjadi miliknya. Ia penuh dengan rasa gundah. Semilir angin membelai wajahnya, dan ia pun merasa ketakutan. Istriku bersedih terus tiap malam. Apa kau tahu berita mengenai ayah mertua sang Sri Sabita? Hah? Apa? Akhirnya si tua bangka itu sakit-sakitan juga. Sandra, apa kau gak merasa kurang dengan adiluhur, jaga luhur amat itu? Kalau aku jadi kau,
Kubunuh saja si tua bangka itu. Bukan bersyukur, karena tidak. Benar juga. Apalah aku yang hanya bisa menguasai kerajaan sekecil ini, padahal aku bisa lebih dari ini. Nah, karena si tua bangka Jayasri itu gak mati-mati, bagaimana kalau kau panggil saja panglima yang kakakmu itu, Chandra, dan rencanakan pembunuhan dengan setutup-tutupnya dan sebaik-baiknya. Chandra, Indra Jayasri adalah anak dari istri tercinta. Jika kau tak akan janjinya, tidak akan membuatnya saya bersedih. Sudahlah. Ingatlah dulu, kau pernah dibuang oleh si tua bangka itu, Chandra. Chandra, kembali ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu yang membunuh si tua bangka itu, Chandra, dan meraihlah semua harta dan kekayaannya. Setelah itu, hidup sejahtera deh. Hai. Benar juga. Araksa akan melakukan tugas ini dengan serapi-rapinya. Ya, info diterima. Araksa! Araksa, di mana kau? Araksa, kau kan teman sejak kecilku. Jadi kau tahu dong apa yang aku maksud. Apa kau tahu berita mengenai integrasi kita? Apa Raja? Yang penting bukan sebelum apa. Tidak, bukan begitu. Apa kau merasa Adiluhur ini secara hidayah? Tidak, Chandra. Makanya, Adiluhur adalah kerajaan kecil yang berhasil dilakukan oleh Indra Jayasri. Hanya itulah yang Amba tahu. Maaf, tapi Bukan begitu, bukan begitu. Aku membayangkan jika aku memakai mahkota Raja Indra Jayasri dan menguasai kerajaan sebesar ini, sangat menyenangkan, bukan? Tidak, Chandra. Kamu sudah melanggar moral. Ya Araksa, ini demi kamu juga. Ingatlah, kau masih memiliki istri yang harus kau nafkahi. Ini demi kau. Baik, Chandra. Saudara. Chandra bersama panglimanya yang hebat bernama Araksa mengajak 3 prajurit kepercayaan mereka. Mereka dengan penuh ambisi terbang menggunakan kuda mereka melewati hutan-hutan dan rembulan sabit telah menyinari rambut lega milik Chandra Kumar. Sesaat pernah bisik di hatinya. Berhenti, Chandra. Ini bukanlah hal yang benar. Tetapi kelahiran ambisi tidak bisa ditolak. Chandra telah berambisi untuk menghabisi Indra Jayasri, ayah mertuanya sendiri, demi kekuasaan dan kekayaan. Tibalah mereka di gerbang rahasia. Chandra Kumara mendapatkan informasi dari informan tidak bernamanya. Indra Jayasri tengah berada di kamar pribadinya dengan 3 prajurit kepercayaan dan 1 panglima jagoannya yang bernama Batam. Mengetahui fakta tersebut, Chandra Kumara sedikit gemetar oleh ketakutan. Dia mengingat kekuatan Batam yang berisik dan keji. Maka dari itu, ia menggunakan otak dan taktiknya agar bisa masuk ke dalam kerajaan tanpa suara dan tanpa celah. Batara! Apa saja? Dan kenapa makanya manusia? Aku sudah segera pergi. Bisa kau membantu? Kalau perlu saya berikan kamu aku membutuhkanmu dan prajuritmu untuk membahas tentang keamanan istana ini agar tidak terjadi bahaya-bahaya seperti dahulu lagi. Panglima!
Sudah, yang biasa. Sakti. Chandra, aku tak menyangka kau, Chandra. Kenapa? Kau mengucapkan semua ini? Pelayan di siapa? Mengarahkan kalian semua pada hal yang sulit bagiku. Istri, teramat dalam usilku. Menghilangkan nyawanya ada hal yang mudah. Dan kau nanya, kau sangat mencintai bukan? Jika kau memang ingin membuktikan rasa itu padaku, jadilah istriku. Ini menjadi istrimu, Chandra. Aku masih mencintaimu, Chandra. Penawaran yang bagus bukan? Seperti kalau membeberkan informasi ini sebagai raja telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Aku pergi. Keesokan harinya, terdengar berita menyedihkan dan juga menyayat hati. Indra Jayasri telah tiada, dan seluruh antara kerajaan merasakan kesedihan atas kehilangan rajanya tersebut. Berita raja telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal telah sampai ke telinga Indrawati. Tak kalah Pak Putri Indrawati sangat bersedih atas kehilangan ayahandanya. Indrawati pun terjatuh dan terduduk penuh tangis mengetahui bahwa ayahnya telah tiada, dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Setiap hari ia selalu menangis dan bersedih murung sendirian. Dayangnya yang bernama Sukma selalu setia menemani Indrawati. Tetapi tidak dengan Chandra Kumara. Chandra Kumara telah berubah. Tuan, sudah tidak pernah semenjak aku meninggal mengajar. Hamba tahu bahwa pastilah bersedih dan penuh kekosongan. Tetapi kita harus tetap maju. Sukma, aku merasa janggal dengan kematian ayah. Siapa yang memiliki dendam sebegitunya? Aku yang dibunuh. Tuan Putri harus bersama. Sudah takdir, kita doakan saja dari Sukma. Istriku, ada hal satu bicarakan. Hamba izin bertemu. Ada apa? Aku akan menuju Aditya. Kenapa? Urusanmu, aku pergi. Apa yang akan kau lakukan? Ya. Chandra Kumara dengan menderu suara dan kuda hitamnya. Ia menuju ke kerajaan Adidaya untuk memperebutkan tahta bersama Iswar. Ia pun berunding dan juga dengan kerasnya ia berhasil mengalahkan Iswara.
Ia pun naik tahta dan menjadi maharaja dari kerajaan Abhidaya. Ia menjemput istri tercintanya yang sudah tidak dicintainya lagi. Ia menjemput Indrawati untuk dijadikan permaisuri dari kerajaan Abhidaya yang besar. Lalu, setelah Chandra Kumara menjabat sebagai maharaja kerajaan Abhidaya, ketika keadilan telah merajalela di mana-mana, orang-orang miskin telah menangis dan juga dengan penuh linangan air mata. Tangisan adalah suara yang berada di kerajaan Abhidaya karena ketidakadilan yang telah diberikan oleh Chandra Kumara. Apakah kamu sudah membalikan? Aduh, aku sungguh tidak sanggup dirinya. Buktinya sudah menikah menjadi satu kayak Mas. Akan kuberi makan apa nak? Chandra Kumara itu memang orang yang begitu kecil. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana merasakan kata-katanya. Yang dia tahu hanyalah emas, emas, dan emas. Aku pun sudah tidak makan selama 2 hari. Rasanya badanku sudah hancur saja menjadi berkeping-keping. Apa? Lalu mau beri makan apa anak-anak itu? Aku terpaksa hanya memberinya kopi tanpa lauk. Baju mereka pun sudah sobek-sobek, dan aku belum mampu membelikan yang baru. Menjadi di rumah saja sudah sangat membutuhkan. Keterlaluan. Andai saja aku bisa membunuh Chandra Kumara itu. Kita bisa apa ya? Atau kita hanya orang asing tidak punya apa-apa. Hanya dia bisa selesai. Di sisi lain, di balik teror kerajaan Abhidaya yang ditebang, Indrawati selalu murung dan selalu bersedih. Ia ditemani dayang-dayangnya. Akhir-akhir ini, Indrawati selalu menangis dan tidak pernah tersenyum. Sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Dan yang kedua, Chandra Kumara semakin berubah dan semakin berubah. Pada akhirnya, Indrawati hanya bisa mengurung diri dan mengunci diri dengan rasa kesedihannya sendiri. Ratu, mengapa di tanganmu ada kamu? Tidak ada kamu. Apa yang terjadi? Chandra Sudah juga, lelaki itu, Chandra Kumara, dialah yang telah membunuh Sri. membunuh. Yang aku sudah memang ratu. Sini, Naya, jawab. Sebenarnya agar ya, Chandra Kumara yang telah memaraja. Hamba baginya perlu maharaja dalam menaat pedang yang biasa merah. Sebenarnya hamba berbohong dengan hamba ini. Hamba ingin menyelamatkan Hamba dan Sri. Tidak, kalian berbohong. Mohon maaf apabila hamba lancar. Tapi, apakah Ratu bersedia untuk mengunjungi kediaman hamba dan melihat dengan kepala mata kami sendiri bahwa pedang rubi masih darah hamba? Tidak. Kalian berbohong kan? Ratu! Ratu! Indrawati pun sangat terpukul mengetahui fakta bahwa garwanya sendiri, Chandra Kumara, yang telah membunuh ayahandanya sendiri. Ia pun tidak menyangka orang yang sangat ia cintai di awal telah berubah menjadi seorang pembunuh.
Chandra, mengapa? Aku di sini. Ada apa? Kok cantik sekali hari ini? Bagus banget. Apanya yang bagus? Pembunuh. Apaan kau? Kau sakit? Kau demam? Apa maksudmu? Dasar bohong. Aku sudah melihat sendiri pedangmu berlumuran dalam romo. Kan aku yang membunuh kau. Alhamdulillah, saya memutuskan tua. Memang sudah waktunya aku yang menguasai kerajaan ini. Di belakang. Aku akan bukan fakta ini dan menghukum. Kok bisa apa? Chandra bersikap sangat kasar terhadap istrinya sendiri. Ia pun menyekam Indrawati di suatu kamar khusus, membiarkan Indrawati kedinginan dengan dirinya sendiri. Chandra Kumara rela dan tega untuk menahan istrinya sendiri demi agar fakta ini tidak terbongkar kepada masyarakat luas. Indrawati tidak bisa menyesali pilihannya. Ia pun menangis seorang diri. Mengapa ia memilih Chandra Kumara dari awal? Ia pun dengan penuh rasa sakit hati menyesali atas perubahan Chandra yang telah berubah 180 derajat. Pokoknya kalian seorang putri di kerajaan. Mengapa kalian menuntut seperti dayang? Kami tak dijadikan dayang oleh manusia kecil itu. Siapa yang menjadikan kalian dayang? Iya, manusia kecil itu Chandra Kumara. Chandra Kumara. Sudah kuduga si pengawal bodoh itu. Indrawati seharusnya milih aku, bukan si pengawal bodoh itu. Gimana nanti perasaan kalian sekarang? Hancur. Ketidakadilan berada di mana-mana. Yang lemah ditindas oleh yang kuat. Yang miskin ditindas oleh yang kaya. Memang dibagi. Tolong kami. Saya tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Kalian tahu? Kau yang mulia Raja. Saya lakukan penyerbukan rahasia untuk membunuh Chandra Kumara. Segera kita lakukan. Siapa sekarang? Dalam hitungan ketiga, kita serang Chandra Kumara. 1, 2, 3. Dasar orang-orang bodoh. Semua kemakan omongan iblis yang jahat ini. Sudah selesai semua cerita ini. Waktunya kembali ke neraka jahanam.